Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahilladzi da'ana, alhamdulillahilladzi waffaqana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatillah ala ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Al-mukarram, para habaib, para guru, para asatidzah, dan juga para tokoh masyarakat, para pemuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketua panitia akhina fillah Bapak Haji Tajuddin Hussein. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dan kita perjuangkan akan membawa keberkahan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan akhina fillah Guru Muharram, di mana dengan sebab beliau kita berkumpul di tempat ini. Masya Allah, ngumpul semuanya. Ada Pak Ferry, ada Heri, semuanya ngumpul. Masya Allah. Insya Allah malam ini perkumpulan kita akan membawa, mudah-mudahan bisa merubah nasib sanihal. Wanqudhna ya Allah minadh dhulmi ahlad dhalal wal juhal ya ghaffar ya qahar ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah bisa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad ini kecuali orang itu ada cinta dia sama Rasulullah. Tak bisa kita senang malam ini. Tidak mungkin kita semuanya, anak-anak ini bisa senang, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang hadir di tempat ini tidak mungkin bisa senang kalau belum ada cinta dengan Rasulullah. Dulu anak-anak kecil di Madinah ada namanya Rabi'. Siapa namanya? Rabi'. Rabi' ini kecil dulu, anak kecil. Rabi' adalah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang dia dengan Nabi Muhammad, sangat cinta dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membawakan air kepada Rasulullah. Dialah jikalau Rasulullah mau wudu, dia mencarikan airnya dan dibawakan di hadapan Rasulullah. Kalau Rasulullah lagi mencari sendal, anak kecil inilah yang dahuluan mencarikan sendalnya Nabi Muhammad. Jadi Rabi' ini seperti pembantu Nabi Muhammad. Rabi' ini ditanyakan sama Rasulullah, ya Rabi', is'al ma syi'at, mintalah wahai Rabi' apa yang kau inginkan. Mintalah apa yang kau mau wahai anak kecil yang cinta kepadaku. Apapun yang diminta, langsung Rasulullah berdoa. Rasulullah ini bukan orang kaya lagi adik-adik, bukan orang di atasnya orang kaya, di atasnya pejabat. Kalau dia katakan gunung ini jadi emas, langsung jadi emas. Rabi' tahu ini anak kecil, tapi dia tahu yang dia temui ini, yang dia hadapi ini orang yang bisa merubah nasibnya, nasib dunia dan nasib akhirat. Ditanyakan sama Rasulullah, ya Rabi', is'al ma syi'at, mintalah apa yang kau mau.
Rabi bilang, apa yang aku mau ya Rasulullah? Benar apa yang kau mau. Karena anak kecil ini tahu siapa Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad. Dan si anak ini bukan cuma tahu, dia cinta sama Rasulullah. Kalau dia minta gunung emas bisa, kalau dia minta jadi orang kaya benar bisa. Tapi yang diminta oleh Rabi yang masih kecil ini, dibilang, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, as'aluka murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah. Aku minta aku ini bersamamu nanti di sorga ya Rasulullah. Aku minta kita bersama-sama di sorga ya Rasulullah. Engkau tidak minta yang lain dah ya Rasulullah. Aku minta bersamamu ya Rasulullah. Ya Allah, lihat. Ini anak jatuh cinta dia dengan Nabi Muhammad. Ini anak tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Padahal kalau dia minta gunung emas langsung dikasihkan. Tapi dia tidak minta segala-gala itu, karena dia tahu segala-galanya ini yang ada di dunia dan isinya ini tidak ada harganya dengan kebersamaannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Pernah juga dulu ada satu sahabat, anak kecil juga ini. Anak kecil, orang halus juga. Pas Habib lihat tadi, nah banyak makhluk halus. Ya. Jadi harus kita ceritakan makhluk halus juga. Ada anak kecil namanya Talha ibn Barra. Talha bin Barra ini pernah mendatangi Rasulullah. Rasulullah lagi duduk, dia bilang, ya Rasulullah, kenapa ya Talha? Inni uhibbuka ya Rasulullah. Ulun jatuh cinta denganmu ya Rasulullah. Aku sayang benar denganmu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, tunjukkan jikalau engkau memang sayang dengan aku, coba kau bunuh orang tuamu. Mau enggak kalau aku perintahkan kau membunuh orang tuamu? Loncat dia langsung mau dia bunuh orang tuanya. Dipegang sama Nabi Muhammad. Dia bilang, sesungguhnya ma bu'ithu li hadza. Aku tidak diutus untuk ini. Aku diutus untuk manusia bersilaturahmi. Aku diutus untuk orang saling sayang menyayangi. Aku diutus di muka bumi ini untuk tidak menanam kebencian sesama manusia. Jadi kenapa kau perintahkan? Aku cuma mau melihatmu wahai Talha. Apakah engkau memang benar sayang dengan aku, cinta dengan aku? Aku sangat cinta dengan engkau ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini Talha disayangi Nabi Muhammad. Sampai dia meninggal pun, mau meninggal, terdengar kabar bahwa Talha dalam keadaan sakit. Di tengah malam Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumahnya Talha. Talha bin Barra ini rumahnya dekat Masjid Quba. Sekitar berapa kilo itu? Dari Masjidil Haram ke Masjid Quba. Malam-malam Rasulullah jalan kaki dari Masjid Haram ke Masjid Quba. Tidak ada lain melihat seorang anak kecil yang sangat cinta dengannya yang bernama Talha bin Barra. Didatanginya, si ibu bilang, ya Rasulullah, engkau melihat Talha? Ya, aku mau melihat Talha. Dilihat, dipegangnya Talha. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menangis Rasulullah. Dan Rasulullah bilang, sepertinya Talha ini akan meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, wahai ibu, habarkan aku. Jangan kasih tahu orang lain sebelum kau mengasih tahu aku dulu. Aku yang langsung yang akan mengurus jenazahnya. Aku langsung yang akan menguburinya. Pulanglah Nabi Muhammad. Setelah pulang, Talha ini memanggil ibunya. Wahai ibu, Rasulullah sudah pulang. Sudah, dibilang, kekasihmu Nabi Muhammad sudah pulang dari tadi. Bu, kenapa? Tolong ibu ya, kalau aku meninggal dunia,
jangan kabarkan Nabi Muhammad. Lah, kenapa jangan kabarkan Nabi Muhammad? Jangan Bu, aku takut jikalau tengah malam ini aku meninggal dunia dan Nabi Muhammad tahan keluar dari rumahnya ke tempat ini, ada orang-orang Yahudi yang mencelakainya. Aku khawatir wahai ibu, aku khawatir dengan keadaan Nabi Muhammad. Nanti musuh-musuhnya mencari kesempatan untuk membunuhnya dan mencelakainya. Maka dari itu jangan kabarkan Nabi Muhammad, karena aku khawatir dengan dia. Menangis ibu ini, cintanya engkau dengan Rasulullah wahai anakku Talha. Sayangnya sudah mau meninggal pun kau khawatir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Bahari dulu anak-anak kecil sudah sayang sama Rasulullah, cinta hati mereka dengan Rasulullah. Ada lagi satu namanya Anas bin Malik, umurnya 9 tahun. Umurnya berapa? 9 tahun. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Si ibu ini tahu bagaimana supaya anak ini nasibnya bagus, bagaimana anak ini masa depannya nanti bahagia, bagaimana anakku darah dagingku ini dia mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, mau cari nasib sama Nabi Muhammad, mau pengen nasib kita bahagia dunia sampai akhirat, minta dengan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Ini Anas bin Malik dibawa sama ibunya, ya Rasulullah, terima anakku ya Rasulullah, terimalah anakku ya Rasulullah, supaya dia bisa membantumu di dalam rumahmu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, aku terima Anas bin Malik. Semenjak itu Anas bin Malik sering bermain di dalam rumahnya Nabi Muhammad, membantui juga Rasulullah. Dan Anas bin Malik ini cinta dengan Rasulullah. Lama kelamaan ibunya bilang, wahai anakku Anas bin Malik, nanti kalau Rasulullah jalan dekat rumah kita, suruh mampir. Mudah-mudahan rumah kita ini berkah kalau didatangi oleh Nabi Muhammad. Baiklah wahai ibu, aku senang, aku pengen Rasulullah mampir ke rumahku. Tidak lama Rasulullah berjalan dengan Anas bin Malik. Ketika itu dia ingat dan melihat jalan ini dekat dengan jalan rumahnya. Dipegangnya, ya Rasulullah. Kenapa wahai Anas bin Malik? Anak kecil ini ikut terus sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mampir ke rumahku ya Rasulullah. Ada ibuku di dalam rumahku ya Rasulullah. Bolehkah kau mampir sebentar saja ya Rasulullah? Oh, tidak apa-apa ya Anas. Rasulullah mau menyenangkan hatinya Anas bin Malik. Sampailah di rumah. Ketika di pintu si ibu mendengar bahwa Rasulullah yang mau datang, gembiranya ibu ini. Dia buka pintu, dia persilahkan Rasulullah masuk, diberikan air, diberikan korma. Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibu, aku minta maaf. Kenapa? Aku lagi puasa bu. Aku lagi puasa dan aku sudah kabarkan kepada Anas bin Malik. Oh, tidak apa-apa ya Rasulullah. Tidak apa-apa, aku senang kau datang saja sudah senang. Bagaimana ibu? Senang dia bercerita dengan ibunya Anas bin Malik, dan ada Anas bin Malik. Dibilang, ya Rasulullah, anakku Anas bin Malik ini sayang dengan engkau ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, doakan Anas bin Malik ini. Kesian dia hidup, siapa lagi yang diharapkannya ya Rasulullah? Aku ini ibu tidak punya apa-apa, lemah kami wanita ya Rasulullah. Aku berharap engkaulah yang bisa melihat nasib anak-anak ini ya Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik dilihat oleh Rasulullah, dan Rasulullah langsung mengangkat tangannya. Allahumma tawwil umrah Anas bin Malik, Allahumma atil umruh wakthir auladahu dzurriyyatahu wa'tihil jannah. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Allahumma atil umrahu wakthir malahu wa dzurriyyatahu wa adkhilhul jannah. Dan ya Allah, panjangkan umurnya, perbanyakkanlah hartanya. Ya Allah, banyakkanlah dan panjangkanlah
banyakkanlah keturunannya, dan masukkanlah ke sorga. Ada 4 doa. Ya Allah, akthir atil umrahu, panjangkanlah umurnya. Wakthir malahu, banyakkanlah hartanya. Wakthir dzurriyyatahu, dan banyakkanlah keturunannya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ke sorga. Dapat doa. Berapa doanya? Pertama, harta dipanjangkan umurnya. Sebab apa? Sebab cinta sama Rasulullah. Sebab dia mendengar, tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya mempunyai hubungan batin dengan Nabi Muhammad. Ibunya langsung bilang, wahai Anas, bahagianya engkau. Kenapa dibilang, Bu? Kau dapat hadiah dari Rasulullah, 4 hadiah, yaitu dipanjangkan umur, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan, dan masuk surga. Rasulullah meninggal dunia. Ini Anas bin Malik besar. Allah panjangkan umur Anas bin Malik sampai 150 tahun. Hidup, lihat cucunya, lihat cicitnya, dia masih hidup. Berkat doa Nabi Muhammad. Bukan cuma itu, gara-gara ini anak kecil, dari kecil sudah jatuh cinta sama Rasulullah. Dan si ibu tahu, dia harus kenalkan siapa ini anak, dia harus dekatkan sama siapa. Disuruhnya duduk terus dengan Nabi Muhammad. Si anak ini mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Kabul doa Rasulullah. 125 anak laki-laki yang dia miliki. Ya Allah, 125 anaknya. Berapa saudara pian? Siapa ini namanya? Saudaramu berapa? Nah, lupa pula. Yang satu ibu berapa saudaranya? 1 mama. Hah? Oh, 4. Nah, 4 apa 5? Oh, 4. Nah, benar 4. Nah, 4 saja susah dia ngitung. Ini 125. Anaknya siapa? Anaknya Anas bin Malik. Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang Madinah bilang, ya Allah, kami tidak masuk di Masjid Nabawi kalau sudah salaman kecuali ketemu sama Anas bin Malik. Anaknya siapa? Anaknya Anas. Ketemu lagi, tidak tahunya di depan pintu, anaknya Anas bin Malik. Karena anaknya yang sangat banyak, sehingga tidaklah masuk di Masjid Nabawi kecuali ketemu dengan keturunan Anas bin Malik. Allah berikan kekayaan. Doa Nabi Muhammad, ya Allah, banyakkan hartanya Anas bin Malik ini ya Rabb. Allah berikan kekayaan Anas bin Malik ini, kekayaan yang sangat dahsyat. Sampai detik ini kalau ibu-ibu umrah minta beritahukan di mana kebunnya Anas bin Malik, pasti dikasih tahu, ini kebunnya Anas bin Malik. Dari ujung ke ujung, sepanjang mata kita memandang, begitulah yang Allah berikan kepada Anas bin Malik. Sampai detik ini orang banyak mengenal tempat dan tanah yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Jikalau korma orang lain 1 tahun 1 kali baru bisa panen, tapi Anas bin Malik 1 tahun bisa 3 kali panen. Apa sebab? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Dan Anas bin Malik ini ketika meninggal dunia, Allah langsung bukakan pintu sorga. Karena doanya Nabi Muhammad meminta, ya Allah, masukkanlah sorga Anas bin Malik. Allah, bahagianya Anas bin Malik dapat nasib dari Nabi. Inna ma'ana rahmatun muhda. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada penduduk dunia ini. Hadiah dari Allah
telah lahir di bulan Rabiul Awal ini untuk menyelamatkan nasib kita, nasib anak-anak kita, nasib keluarga kita, nasib kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Di zaman Imam Abil Hasan Al-Syadzili ada seseorang yang berhutang dan jatuh tempo waktu hutangnya ini harus dibayar. Hutangnya 500 dirham. Ada di riwayat bahwa hutangnya itu 1000 dirham. Al-muhim, orang ini bingung bagaimana membayar hutang-hutang tersebut. Semua orang mendatangi rumahnya. Bagaimana hutangmu? Kapan kau mau bayar? Kapan kau akan memberikan hutang yang telah engkau janjikan pada hari ini akan berikan kepada kami? Apa yang terjadi? Orang ini memiliki teman saudagar dan dia menjanjikan, wahai temanku saudagar, tolonglah, aku mau pinjam uang. Dia bilang, aku mau pinjam uang. Mau pinjam uang 1000 dirham untuk membayar orang-orang yang berhutang kepadaku. Baiklah, kapan kau mau bayar? Kapan kau mau bayar hutang ini jikalau aku pinjamkan? 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti aku akan bayar hutang tersebut. Dipinjamilah hutang tersebut. Orang ini langsung membayar hutang-hutang yang dia hutang kepada orang lain. Tidak ada tersisa sedikit pun. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan jatuh tempo pula untuk dia harus membayar hutang saudagar temannya itu. Ketika jatuh tempo, saudagar ini bertanya, kapan kau mau bayar? Ini sudah 3 bulan. Wahai sahabatku, bisakah aku minta ngambil waktu lagi? Dibilang tidak bisa. Kalau kau begini terus, aku akan panggilkan qadhi, panggilkan hakim untuk menangkapmu supaya engkau mau membayar. Aku tidak punya duit. Apakah engkau punya harta? Aku tidak punya harta lagi. Aku juga menunggu orang bayar. Tunggulah sebentar sampai datang orang-orang yang hutang denganku dan membayar hutang tersebut. Wahai temanku, nah, kau harus bayar sekarang ini. Dipanggilkannya lah qadhi. Qadhi memanggil polisi untuk menangkap orang tersebut. Lagi di tengah pasar diambillah orang ini dan dimasukkan ke penjara. Dipanggil sama hakim, sekarang kau ada dalam penjara. Yang engkau hutang dengannya ini, temanmu ini saudagar, dia meminta engkau untuk membayar hutangnya, kalau tidak dimasukkan ke penjara. Wahai hakim, tolong berikan aku waktu supaya aku bisa membayar hutang. Tidak ada waktu lagi, sudah diberikan waktu. Jadi bagaimana wahai hakim? Satu jalannya, kau harus membayar. Aku tidak bisa membayarnya sekarang. Cuma itu jalannya. Baiklah hakim, aku sudah tahu bahwa aku tidak bisa membayarnya. Sekarang aku meminta izin untuk bisa menjenguk anak istriku. Mereka tidak tahu aku di penjara. Mereka tidak tahu aku susah. Nanti bagaimana hidup mereka, makan mereka, minum mereka bagaimana? Mereka nanti kesusahan di mana suamiku, kami akan habarkan. Hakim, tidak mungkin. Saya akan mengaturkan bagaimana paman saya, saudara saya memperhatikan hidupnya, karena perempuan di Arab tidak bisa berdagang. Tidak boleh. Tidak boleh ada di tengah pasar berdagang. Si hakim bilang, tidak ada jalan, dan kami akan menyampaikan kepada paman dan saudara-saudaramu bahwa engkau ada dalam penjara. Hakim, 1 hari saja. Aku kesian sama anakku kecil-kecil ya hakim. Boleh asal punya jaminan. Ada jaminan, ada yang menjaminmu bisa engkau keluar. Ada jaminannya. Apa jaminannya? Jaminannya Rasulullah. Rasulullah, gila kamu ini, dibilang. Jaminannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dijamin? Maksud saya, jikalau aku tidak pulang di esok hari, aku jaminkan syafaat Nabi Muhammad.
Kalau aku tidak pulang, maka syafaat itu tidak akan aku dapatkan di dunia sampai akhirat. Baiklah, jikalau ini memang benar yang kau katakan, pulanglah engkau. Yang punya duit bilang, kenapa engkau lepaskan? Orang ini sudah gila. Orang ini sudah menyamin syafaat, tidak mungkin dia berbohong, karena nasibnya di akhirat yang dia jaminkan ini. Diamlah hakim. Setelah diam, si hakim ini mengizinkan anak ini untuk pulang menjenguk keluarganya. Sampailah di rumah menangis, istrinya nangis semuanya. Anak-anaknya masih kecil, "Mbak, di mana Abah? Masa Abah ninggalkan kami di rumah ini?" Dia bilang, "Abah tidak punya jalan lagi. Abah tidak punya jalan lagi kecuali masuk ke dalam penjara ini. Abah tidak punya uang untuk menebusnya. Jadi bagaimana, Abah? Tidak ada jalan lain kecuali sekarang ini kita banyak-banyak berdoa." Si istrinya bilang, "Bagaimana engkau bisa keluar dari penjara tersebut? Yang menjaminku adalah Rasulullah." Hah? Engkau bisa keluar dengan jaminan Rasulullah? Rasulullah bisa menjaminmu bagaimana? Aku jadikan dan aku katakan, "Hai hakim, jikalau aku tidak pulang di esok hari, maka jaminanku aku jadikan syafaat Nabi Muhammad SAW diharamkan bagiku jikalau aku tidak pulang." Aku jadikan jaminan ini adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Jikalau aku tidak pulang di esok hari, maka Allah tidak akan berikan aku syafaat Nabi Muhammad. Itu yang kau jaminkan. Benar wahai istri. Menangis istrinya, "Ya Allah, kita tidak punya apa-apa. Kita sekarang ini yang menjamin kita Nabi Muhammad. Sekarang bisa ketemu gara-gara Nabi Muhammad. Marilah kita bersolawat dengan Nabi Muhammad. Bersolawat, anak-anaknya disuruh banyakin salawat. Ini Abah besok sudah jalan ke penjara. Kita berkumpul bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Berkumpullah di rumahnya baca salawat sampai tertidur suaminya ini. Ketika tidur mimpi Rasulullah. Rasulullah datang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam." Dilihat muka yang sangat indah. Dilihat ada orang yang mukanya seperti bulan purnama mendatanginya. "Siapa engkau? Siapa engkau?" "Ana nabiyuka." Aku adalah nabimu wahai umatku." "Engkau Rasulullah, engkau Rasulullah." "Benar ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini dalam keadaan susah. Kami ini tertimpa hutang piutang ya Rasulullah. Kami ini tertimpa musibah ya Rasulullah. Kami kena tipu ya Rasulullah. Kami dibohongi orang ya Rasulullah, ya Rasulullah." Mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, "Aku tahu. Aku tahu apa yang telah menimpa dirimu dan keluargamu. Sabarlah wahai umatku. Besok datangi raja. Datangilah raja." "Kenapa ya Rasulullah?" "Katakan kepada raja bahwasanya raja setiap hari membaca solawat 1000 kali di pinggir jendela." Habarkan saja sama raja bahwa Rasulullah bilang raja setiap hari membaca solawat 1000 kali. Pada tadi malam si raja ini ragu apakah 900 atau 1000 yang dibaca, sehingga raja ini tidak bisa tidur. Bujur atau kada ini, 900 atau 1000. Dan katakan kepada raja, "Wahai raja, semua solawat yang engkau sampaikan di pinggir jendela itu Rasulullah terima semuanya. Diterima oleh Rasulullah. Dan sampaikan kepada raja bahwasanya Rasulullah minta raja menolong dirimu." "Begitukah ya Rasulullah?" "Ya, pergilah engkau." Terbangun dia. La ilaha illallah, mimpi. Dibangunkannya istrinya. "Gimana istriku? Ini Rasulullah tidak mungkin bohong. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Pergilah engkau menghadap raja." Pergi dia langsung menghadap raja. Pergi menghadap raja. Dan dia dapatkan jalan dari imam masjid dikatakan.
Bagaimana bisa bertemu raja? Si imam bilang, wahai raja, ada yang mau ketemu dengan engkau. Orang ini mimpi Rasulullah dan ada pesan Rasulullah. Masa dia mimpi Rasulullah? Sepertinya benar ya Rasulullah, karena ada izin dari Nabi Muhammad, Allah berikan jalan bisa ketemu sama raja. Ketemulah sama raja, dipanggil sama raja, hei umat rakyatku, apa kabarnya? Raja, aku ini tadi barusan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau mimpi Rasulullah? Alhamdulillah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Raja, aku ini rakyatmu yang jelata. Sesungguhnya aku mimpi dengan benar. Rasulullah berkata tadi kau tiap hari membaca salawat 1000 kali di pinggir jendela. Langsung raja bilang, benar, aku membaca salawat 1000 kali setiap malam di pinggir jendela. Tidak ada yang tahu kecuali aku saja dengan amalan ini. Si raja mulai percaya dia. Setelah itu apa dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah bilang, wahai raja, semua selawatmu yang selama ini kau lakukan didengar sama Rasulullah dan diterima oleh Rasulullah. Tersungkur ini raja langsung, ya Allah, aku sangka selama ini selawat ini tidak didengar sama Nabi Muhammad. Aku tidak menyangka bahwa Rasulullah ini memang benar-benar menyambut selawat umatnya, memang benar-benar sayang dengan umatnya. Tidak ada kebahagiaan seperti hari ini, wahai rakyatku. Engkau menyampaikan bahwasanya Rasulullah menyambut dan menerima, bahkan mendengar semua salawatku. Inilah yang menjadikan aku menangis. Rasulullah pernah bersabda, inni la'arifu ahjar fi Makkah kana yusallimu alayya. Sesungguhnya aku mengetahui ada batu-batu yang dulu kalau aku lewat dia salam kepadaku. Rasulullah tahu. Rasulullah bilang, aku sampai detik ini mengenal batu-batu yang jikalau aku lewat di jalanan Mekah dan dia mengucapkan salam kepadaku. Tambah lagi umatnya, batu saja mengucapkan salam, Rasulullah tidak pernah lupa. Rasulullah di Madinah ini ngomong sama sahabatnya, aku sampai detik ini masih ingat, masih tahu dengan batu-batu yang mengucapkan salam kepadaku jikalau aku lewat dan berjalan di pinggir jalanan tersebut. Kalau umatnya mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ibu-ibu ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya mendengar. Raja ini tadi baru berpikir, baru sadar, ya Allah, salawatku, salamku ini sampai tidak tahunya memang amanah ini disampaikan kepada Allah. Allah yang memegang amanah, Allah yang menjamin sampainya salam umatnya ini dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salam kita ini akan mengangkat segala kegelapan hidup kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, apa yang terjadi? Si anak muda tadi yang penuh dengan hutang, hidupnya sudah tidak ada jalan lagi. Yang dihadapannya kesusahan, yang dihadapannya adalah kesengsaraan hidup. Dia langsung berkata, apalagi yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai raja, Rasulullah bilang, aku ini lagi susah raja, aku ini lagi bingung, aku ini sudah tidak bisa berpikir. Datang Nabi Muhammad memberitahukan aku tentang tadi, dan dia bilang, sampaikan kepada raja, tolonglah aku wahai raja. Nabi Muhammad berpesan untuk engkau menolongku, karena itulah aku datang ke tempat ini. Raja bilang, Rasulullah yang berpesan, prajuritku, mana hartaku, mana uangku, berapa hutangmu? 1000 dirham. Dan masalahnya bagaimana? Masalahnya ada di hakiman, wahai raja. Panggil hakim. Datang hakim, kenapa raja? Ini ada hutang berapa? Oh, dia punya hutang benar, wahai raja, 1000 dirham. Aku bayari semua hutangnya, dan jangan dituntut lagi. Apalagi masalahnya? Tidak ada masalah lagi. Apalagi yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak ada.
cuma aku disuruh minta tolong kepada engkau. Itu sudah kulakukan. Dan sekarang aku tambah lagi 1000 dirham untuk anakmu dan keluargamu, dan 1000 dirham untuk engkau lagi berdagang lagi. 1000 dirham ini uangnya besar. 1 dirham itu 4,5 juta. Kalau 1000 dirham 4M ya, 4,5 miliar. Zaman dulu 4,5 miliar bisa beli segala-galanya. Ini uang 1000 dirham untuk keluargamu, dan ini untuk engkau wahai rakyatku. Aku hari ini dapat hadiah besar. Rasulullah menerima solawatku, jerit-jerit raja sampai Rasulullah menerima salamku, Rasulullah mendengar salamku. Ini hadiah paling besar. Kalau kau susah lagi, datang lagi ke rumahku, minta lagi sama aku. Dia bilang, jangan kau takut, karena engkau ini titipan Rasulullah kepada aku. Pulang dia. Ketika pulang, istrinya yang sudah gemetar, bingung, makan tak bisa, bingung sama hidup, sama nasib. Melihat suaminya datang, apa kabar? Sudah bisa ketemu sama raja. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sudah menebus hutang kita semuanya. Berkat syafaat Nabi Muhammad, sekarang ini hadiah dari raja untukmu, dan ini hadiah dari raja untuk supaya kita berdagang lagi dan bekerja lagi. Dan kalau ada masalah, raja bilang kembali lagi. Semuanya gara-gara titipan Nabi Muhammad. Lihat, semua orang yang dekat dengan Nabi Muhammad akan dapatkan nasibnya. Rugi kalau kita sekarang hidup di dunia yang sebentar ini, belum kenal sama Nabi Muhammad, belum mau berselawat dengan Nabi Muhammad. Padahal salam kita didengar sama Rasulullah. Tidak ada salam dan solawat kita kecuali sampai kepada Rasulullah. Itu tanda hubungannya kita. Mulai detik ini jangan lepas lagi solawat. Insya Allah nasib kita akan diberikan sama Rasulullah. Di dunia mungkin sebentar, sabar, Allah berikan pintu sorga, dan jalan ke sorga di dunia ini sudah Allah berikan. Belum tentu harta menyenangkan kita, belum tentu tahta bisa menyenangkan keluarga dan anak kita. Tapi Nabi Muhammad, kalau sudah tangan kita berhubungan dengan Nabi Muhammad, hidup kita berhubungan dengan Nabi Muhammad, nasib dunia akhirat kita akan bahagia. Di bulan Maulid ini, para ulama mengingatkan penduduk dunia yang sebentar ini, yang banyak menjalani hidup, jangan mikir-mikir lagi mau cari bapak angkat ini, mau cari orang nolong kita. Yang bisa nolong kita Nabi Muhammad, yang bisa ngurus keluarga kita Nabi Muhammad, yang bisa menyelesaikan masalah kita Nabi Muhammad. Banyak-banyaklah berselawat dengan Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan turunkan syafaat Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, anak dan keluarga kita. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, kami titipkan anak kecil kami kepadamu ya Rabb, khususnya yang hadir di tempat ini ya Allah, dan anak kami ya Allah. Kami titip masa depan mereka denganmu, kami titip nasib mereka denganmu ya Rabb. Ya Allah, tancapkanlah di hati mereka ya Rabb kecintaannya dengan Nabi Muhammad, kecintaannya denganmu ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan nasib yang besar, rahmat yang besar kepada Anas bin Malik, kepada Ummu Sulaim. Dia mendapatkan anak yang membanggakan dan membahagiakannya dunia sampai akhirat. Ya Allah, berikanlah pemberian itu kepada kami ya Allah. Berikanlah ya Rabb, jadikan anak kami anak-anak yang bisa membanggakan kami dunia dan akhirat. Berikanlah nasib baik kepada anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau katakan ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Ya Allah, kami ridho dengan anak kami, maka rahmatilah anak kami menjadi hamba yang Kau ridhai, amalannya amalan yang Kau ridhai, perjalanan hidupnya perjalanan yang Kau ridhai. Jaga dan pelihara keturunan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, angkatlah segala bala ya Rabb, angkatlah segala kesusahan hidup kami ya Rabb. Seperti Engkau mengangkat segala kegelapan dunia ini dengan lahirnya Nabi Muhammad, Engkau matikan api syaitan yang disembah-sembah oleh penduduk dunia. Engkau angkat segala kejahiliahan, kekejaman dunia ini dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka malam ini ya Allah, dengan syafaat dan mukjizat maulidnya Nabi Muhammad,
Angkatlah segala kesusahan kami ya Allah. Habis air mata kami ini ya Rabb. Habis ya Allah akal kami. Kami bingung siapa yang akan menyelamatkan kami di kehidupan di dunia yang sementara ini. Siapa yang akan menyelamatkan nasib kami dunia. Bahkan nanti di akhirat kami tidak tahu siapa yang akan menyelamatkan kami. Di hari manusia yang sudah tidak peduli dengan saudaranya. Seorang ibu lupa dengan anaknya. Dengan keadaan yang menakutkan. Dunia saja kami melihat sangat takut ya Allah. Manusia hidup kadang-kadang lupa dengan anak dan keluarganya. Tapi nanti di akhirat bagaimana lagi nasib kami yang panjang itu. Kehidupan yang panjang. Kehidupan yang satu harinya 50.000 tahun di dunia ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dengan syafaat Nabi Muhammad, selamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad, bahagiakanlah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad, rubahlah keadaan kami sebaik-baik keadaan. Tumbuhkanlah, hidupkanlah kebaikan di negeri ini, di tempat ini, di wilayah ini, dan di negeri ini ya Arhamar Rahimin secara umum. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsani hal, wanqudhna min adh-dhulmi ahla ad-dhalal wal juhal. Ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.